Hmm. Oh iya. Nah, untuk tema kita pada hari ini yaitu tips and trik sukses berkarir di Australia dari zero. Anyway, perkenalkan, aku Samudra. Aku merupakan visa konsultan dari Best Partner Education dan aku juga dari tim lembaga khusus pelatihan luar negeri di Bansa Foundation. Sekaligus aku yang akan menjadi moderator yang membimbing acara kita pada hari ini. Oh iya, sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu juga kepada teman-teman eh, narasumber kita hari ini Kak Agus Hamdani. Mention untuk teman-teman juga Kak Agus ini dia pernah ambil kursus juga di Bansa Foundation. Jadi dia ini alumni kita eh, dan sekarang masih di Aussie. Masih di Aussie bukan Kak? Atau udah di Indo? Ya, sekarang masih di Australia. Oh, masih di Aussie ya Kak ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama di sana Kak? Kurang lebih mungkin udah setahun kali di sini. Wah, udah mau nyambung second year berarti ya? Ya, second year. Oke oke. Nah, eh makasih untuk Kak Agus udah mau meluangkan waktu untuk sharing tentang WHV. Nah, di webinar hari ini kita buka dan akan lanjutkan dengan sharing session, lalu Q&A, foto bersama. Pada webinar ini teman-teman akan mendapatkan yang pastinya banyak informasi terkait tips and trik WHV dari Kak Agus eh, dan juga perbedaan cara bekerja di Indonesia dan Australia. Mungkin Kak Agus juga bisa sebutkan beberapa culture shock apa saja saat kakak pertama kali sampai ke Aussie. Nah, nanti kakak bisa jelaskan aja di webinarnya. Oleh karena itu, teman-teman boleh catat hal-hal penting yang dan silahkan bertanya nanti pada sesi Q&A kita. Untuk yang ingin bertanya di sesi Q&A, nanti boleh open cam aja dan kemudian open mic supaya kita bisa saling kenal. Kemudian juga nanti di pertengahan webinar ini kita akan berikan absensi dan akan di-share pada kolom komentar dan mohon teman-teman isi dengan tepat supaya kita bisa kirimkan free voucher kelas kita. Kalau begitu, mari kita mulai aja. Nggak perlu buang waktu. eh, Kak Agus boleh rock this stage. Oke, thank you. Aku share screen kali ya. Boleh Kak. Sudah terlihat? Sudah Kak. Oke. Baik, sebelumnya selamat siang teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di momen mungkin menurut saya ini sangat penting buat teman-teman yang akan mempersiapkan, terutama untuk working to move Australian. Menurut saya ini sangat important buat kalian, buat teman-teman khususnya yang mencari informasi-informasi yang tentunya kredibel, yang nggak simpang siur ke sana kemari gitu, dan mungkin teman-teman tahu gitu banyak sekali berseliweran di media sosial influencer-influencer yang mungkin kurang bersahabat untuk kita dengar gitu, yang kita harus bisa mengikuti dan menyerap informasi di berbagai media sosial dengan baik dan bijak. Mungkin di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan bagi dari lembaga yang baik di Indonesia gitu, dan kebetulan saya sedang libur juga pada hari ini dan bisa bertemu dengan teman-teman. Di kali ini saya akan membagi pengalaman saya working in Australia session. Eh, dalam hal ini saya akan memberikan penjelasan di siang hari ini. Ada 6 penjelasan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama ada introduction, about us, objective, brainstorming, conclusion, and then nanti saya akan membagikan kontak apa aja yang harus kalian eh, kontak sebagaimana mestinya kalian akan mempersiapkan move to working in Australia. Introduction yang saya berikan kepada teman-teman, bahwa kita tahu bahwa mereka yang pernah datang ke Australia, kebanyakan mereka berkata Australia negaranya seperti work hard, lalu party hard. Kalau kerja keras, kita liburan, benar-benar liburan. Kalau kita kerja, benar-benar kerja. Kalau kita liburan, benar-benar liburan. Tipikal jam kerja di Australia, ada 3 tipikal jam kerja di Australia, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian yang memiliki
working permit yang kredibel atau working permit yang bagus di Australia akan mendapatkan full time job, itu tidak menutup kemungkinan karena kalian memiliki skill yang baik. Dengan hal ini jarang sekali melihat banyak atau menghabiskan waktu dengan keluarga, banyak sekali teman-teman di sini yang memiliki pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang settle di sini full time dan bisa kita lakukan dengan baik untuk bisa bekerja di Australia. eh Selanjutnya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agus Hamdani. Di Indonesia, saya lulusan Politeknik Negeri Bandung di Electrical Engineer. Lalu terakhir pendidikan saya di Master Degree Electrical Engineer di Trisakti University. Beberapa kali mungkin terlihat kalian terdengar eh, bertanya kepada saya, kenapa dengan pendidikan yang bagus aku mau ke Australia? Karena prinsipnya adalah berkarir di negara maju seperti Australia itu sangat baik untuk kalian pet karirnya, meskipun ya yakin susah sekali awalnya, tetapi yakinlah kalian ketika punya niat untuk move to negara yang maju seperti Australia, Kanada, Amerika, tidak ada yang tidak mungkin, pasti kalian bisa, asalkan niat dan plan yang kalian lakukan bisa kalian tuju. Selanjutnya, my experience di Indonesia, saya bekerja di salah satu company manufaktur. Mungkin kalian tahu dan kenal yaitu PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Saya bekerja di sana sebagai electrical engineering supervisor selama 2 tahun, dan saya juga bekerja di power company independent atau perusahaan power company atau pembangkit swasta yang ada di Indonesia sebagai electrical technician selama 7 tahun di salah satu company yang ada di Indonesia yaitu di Cikarang Listrindo Energy. Banyak sekali saya memutuskan dengan matang, memutuskan dengan sangat dedikasi untuk diri saya karena mungkin secara karir saya di Indonesia sudah bisa dibilang settling, sudah dibilang bagus dan tidak memikirkan apa sih yang harus saya capai, apa yang saya harus cari karena mungkin pekerjaan saya di Indonesia sudah bagus dan itu mencukupi saya untuk bisa berkarir di Indonesia. Namun dalam hal ini untuk mengembangkan karir, international world, friendship, and then working yang kalian lakukan perlu sekali kemajuan untuk diri kita bisa mengembangkan karir ya di luar negeri seperti itu. Selanjutnya, why Australia? Kenapa saya memilih Australia? Ada 2 konsep yang saya terapkan pada diri saya ketika saya memutuskan untuk move to career in Australia di Indonesia. Yang pertama yaitu first goal-nya. Pertama, kalian tahu bahwa Framework Ombudsman Australia menentukan upah minimum di Australia pada tahun 2023 itu sebesar 24,23 dolar Australia per jam. Which is ini merupakan suatu achievement buat teman-teman yang ada di Indonesia. Mungkin teman-teman tahu di Indonesia fresh graduate untuk working di Indonesia kita anggaplah di salah satu kota di Jakarta, mungkin daerah khusus ibu kota yang sekarang sudah tidak lagi, mungkin kita bisa lihat gaji pokoknya di Jakarta sekarang sekitar mungkin 4,5 juta sampai 5 juta. Dan itu menurut saya tidak worth it bagi teman-teman yang sudah memiliki jenjang karir yang bagus gitu, yang udah sarjana atau sekarang masih ongoing sarjana atau udah diploma atau sekarang masih ongoing diploma, which is not good untuk kita berkarir dengan gaji seperti itu, tapi tidak bagus, tidak dibilang baik juga. Itu baik juga buat teman-teman yang bisa dibilang untuk, oh aku pengen karir seperti itu dulu dengan gaji seperti ini, it's okay. Namun ketika kalian melihat first goal yang saya lihat, Australia itu ternyata gaji tertinggi ya, gaji tertinggi. Ada yang bilang pengeluaran tertinggi, betul pengeluaran tertinggi. Namun survival orang-orang Indonesia, kita tahu orang Indonesia settling ketika di negara yang benar-benar kayak Indonesia, negara kayak Australia, negara maju itu kita akan bisa saving money yang banyak. Dilihat dari sini kita per jamnya itu 24,23. Kita bisa dilihat per minggu karena gajian di Australia itu ada per minggu, which is sekitar 982,80 per minggu, itu which is sekitar 9.800.000 per minggu. Nah, Australia itu memberikan ini gaji minimum, ini gaji pokok kalau di Indonesia. Di Australia memberikan employee-nya itu sekitar 9.800.000
rupiah per minggu. Mhm. Saya tidak bisa menjelaskan untuk pengeluaran lain sebagainya. Ya, kita tahu pengeluaran di Australia itu sangat besar, tetapi saya yakin orang-orang Indonesia yang datang ke Australia justru bisa memanage keuangan itu sebaik mungkin sehingga banyak saving money yang bisa di-saving bagi teman-teman Indonesia yang working di Australia. Dalam hal ini kita bisa lihat pada tahun 2003 saya belum dengar dan saya belum melihat dari Ombudsman Australia. Saya baru mendengar kemarin Januari ada kenaikan gaji upah minimum di Australia. Saya belum bisa melihat beritanya juga, tapi ini saya dilansir pada tahun 2023. Nah, dalam hal ini goal keduanya apa? Goal keduanya kita tahu bahwa orang-orang yang datang ke Australia berbagai macam belahan dunia, which is yang kalian tahu mungkin ketika Indonesia kemegahannya New York gitu, glamornya di Kanada, glamornya di UK. Ketika kalian come to Australia, semua negara itu datang ke sini gitu. Bahkan mungkin kalian tahu negara yang menjajah kita ratusan tahun, 360 tahun, Netherlands, negara-negara Belanda, mereka datang ke sini. Which is orang-orang di teman-teman company saya berteman dengan orang-orang belahan dunia, ada dari Eropa, ada dari Prancis, ada dari Kanada, seluruh belahan dunia yang ada di dunia ini datang ke Australia. Karena mindset mereka tahu bahwa Australia itu merupakan negara nomor satu penghasilan untuk pekerja yang ada di Australia. Di garis besaran juga, saya tidak mendesklarasikan bahwa Australia gaji tertinggi. Ya, memang gaji tertinggi, tapi pengeluarannya tertinggi memang iya, tapi kembali lagi kepada diri kita. Nah, dalam hal ini adalah second goal kenapa Australia. Di sini bisa dilihat menjalin relasi kerjasama dengan orang-orang tersebut. Apakah itu dalam bidang bisnis, relasi, edukasi, pendidikan, culture. Jadi kita tidak usah datang jauh-jauh ke Netherlands, kita tidak usah datang jauh ke UK, kita tidak usah datang jauh ke Kanada. Kalian cuma datang ke Australia, kalian bisa sharing fact, sharing education bersama teman-teman dari mereka yang berasal dari negara-negara yang kita pengen tahu budayanya seperti itu. Selanjutnya, objektif yang saya lakukan, kenapa ada dua objek ke situ? Karena mungkin tahu kita bisa masuk ke negara Australia itu tidak semudah kalian masuk ke negara-negara yang lain. Ya, saya rasakan. Oke, kalian bisa masuk ke negara Australia dengan menggunakan misalkan turis visa. Ya, turis visa itu sangat bisa kita apply di Indonesia. Tapi mungkin kalian bisa konsul ke BP Education seperti apa untuk apply visa turis Australia itu sangat tidak mungkin bisa 1 hari 2 hari kalian approve. No, karena visa turis Australia itu sangat susah sekali untuk kalian apply. Maka ada dua hal yang saya highlight seperti apa untuk datang ke Australia, yaitu yang pertama ada namanya Working Holiday Maker. Ini adalah salah satu program pemerintahan Australia dengan pemerintahan Indonesia untuk mendatangkan negara-negara sahabat yang ada di negara tersebut yang bekerja sama dengan negara Australia untuk bisa bekerja dan mengambil edukasi secara baik di negara Australia. Kalian bisa gunakan kesempatan ini dari Working Holiday Maker untuk bisa memulai karir kalian di Australia dengan menggunakan visa ini. Karena menurut saya, kita nggak tahu tahun depan visa ini akan ada, karena kalian tahu bahwa per Juli Australia itu selalu berubah-ubah peraturan yang ada di home affairs Australianya. Sehingga mungkin ketika kalian memberikan ada kesempatan si Working Holiday Maker ini, kalian gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Siapkan apa aja yang harus kalian siapkan. Itu memberikan kesempatan kalian untuk selangkah lebih maju dari apa yang kalian pikirkan. Yang kedua, yang bisa kalian lakukan datang ke Australia, mungkin ini bisa dibilang lebih sulit dibandingkan WHM. Ya, betul. Ini lebih sulit dibandingkan WHM, yaitu Skill Independent Visa. Skill Independent Visa ini adalah merupakan working permit visa yang ada di Australia, tetapi ini lebih sulit. Karena kenapa lebih sulit? Karena mereka bisa memberikan working skill independent visa dengan tipe subclass 189 yang bisa di-apply di seluruh dunia, itu adalah kalian harus memiliki work experience. Work experience itu minimal 5 tahun dan memiliki poin-poin tertentu. Jadi kalian bisa diundang oleh government Australia untuk bisa bekerja di Australia. Tapi no worries teman-teman, mungkin yang sekarang masih ongoing kuliah, yang masih belum menyelesaikan pendidikannya gitu.
untuk bisa datang ke Australia, bekerja di Australia dengan menggunakan visa Working Holiday Maker, itu adalah kesempatan yang bagus buat teman-teman bisa datang ke sini. Karena ketika kalian memiliki Working Holiday Maker, kalian memiliki pengalaman pekerjaan yang mungkin shuttle, yang bagus, kalian at the moment, kalian bisa apply Working Skill Independent Visa. Banyak teman-teman di sini alumni Working Holiday Maker khususnya Indonesia banyak sekali yang change to visa in Australia, baik visa study visa, baik skill assessment, atau bahkan dapat sponsor visa. Itu bisa kita lakukan asal kalian bisa ada niat untuk bisa karir di sini benar-benar baik gitu. Selanjutnya yang saya akan jelaskan action apa yang harus kalian lakukan gitu selama di Indonesia. Pasti preparation yang harus kalian siapkan yaitu kalian, saya yakin kalian di sini masih pada kuliah atau ada yang sudah lulus kuliah diploma atau yang udah kuliah bachelor, kita nggak tahu, mungkin ada yang master degree juga atau bahkan ada yang sudah bekerja pengen move to Australia, mengembangkan karir di Australia, saya tidak tahu. Tetapi untuk working holiday maker, mungkin kalian udah baca, nanti saya akan juga jelaskan sekilas seperti apa sih persyaratan yang important yang harus kalian lakukan. Ya, pasti kalian harus berasal dari perguruan tinggi negeri, ya. Karena kalau misalnya kalian berasal dari perguruan tinggi luar negeri bisa, tapi itu prosesnya sangat panjang. Kalian harus convert dulu ke Kemendikbud, itu memakan waktunya itu bukan 1 hari 2 hari, itu sangat lama dan panjang sekali. Tetapi kalian yang sudah kuliah di perguruan tinggi negeri atau swasta yang ada di Indonesia itu memberikan privilege buat kalian bisa apply working holiday maker. Dalam hal ini menjelang pendidikan setingkat mungkin kalau nggak salah 2 atau 3 tahun kalian bisa ongoing saat kuliah bisa apply visa ini, bisa dengan syarat kalian bisa membuktikan surat keterangan lagi kuliah dan minta ke kampus untuk bahwa saya sedang ongoing kuliah untuk mendapatkan working holiday maker ini. Dan tentunya kemahiran dalam berbahasa Inggris. Ini kenapa Australia membatasi dulu, setahu saya ini menjadi fungsi utama bagi subkelas visa yang kerjasama dengan Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, atau negara-negara Asia Tenggara dan Asia yang Asian yang ada di eh, kerjasama Australian itu memberikan fungsional tingkat kemahiran bahasa Inggris. No worries teman-teman, aku yakin orang-orang Indonesia memiliki skill bahasa Inggris tingkat fungsional itu sangat gampang untuk kita dapetin dari skornya. Mungkin teman-teman bisa belajar di kuliah pun juga bisa belajar dengan menggunakan bahasa Inggris yang bagus gitu. Karena kenapa teman-teman? Kita ketahui bahwa bahasa Inggris yang kita pelajari di sekolah, di kuliah itu menurut saya itu adalah bahasa Inggris mungkin lebih ke American British, lebih ke British. Tetapi ketika kalian datang ke Australia, banyak sekali bahasa-bahasa Inggris yang menurut saya pribadi taunya di Australia. Itu merupakan kenapa pemerintah Australia itu minimal kamu tahu fungsional aja gitu untuk konversasional untuk percakapan sehari-hari yang digunakan di Australia gitu, karena penting sekali ketika dalam bekerja keseharian, ketika kita beradaptasi dengan warga Australia itu yaitu bahasa Inggris itu penting sekali. Meskipun di negara Kanada datang ke sini, Amerika datang ke sini, Prancis datang ke sini, mereka semuanya menggunakan bahasa Inggris karena fungsional bahasa Inggris tingkat fungsional itu sangat penting. Selanjutnya yang harus kalian action lakukan yaitu update skill. Kenapa saya bilang update skill itu? Karena menurut saya ketika kalian tidak mempunyai pengalaman pekerjaan di Indonesia, kalian harus memiliki skill yang apa sih, skill apa yang yang kalian punya di Indonesia sehingga bisa menjadi modal untuk bekerja di Australia. Ya, of course kalian bisa bekerja di Australia. Mungkin pertama kali tidak bisa bekerja dengan profesional karena Australia itu sangat ketat untuk meng-hire employee-employee yang bisa bekerja di profesional Australia, yaitu minimal kalian harus lulusan university yang ada di Australia. Dengan kalian punya tiket lulusan UNIP yang ada di Australia, kalian bisa memiliki karir path profesional yang ada di Australia. Tetapi don't worry teman-teman, ketika kalian tidak usah lulusan Australia, kalian tidak usah kuliah dulu di Australia, dengan kalian apply working holiday maker, terus update skill kalian yang kalian punya. Kalau kalian bisa lihat di Google, skill yang harus dimiliki untuk bekerja di Australia itu banyak sekali skillnya. Nanti bisa kalian
perlahan untuk mencapai di Indonesia, nanti skill itu bisa kalian dapetin sertifikatnya yang ada di Australia. Itu sangat important buat kalian, buat teman-teman yang menyiapkan untuk bisa move ke Australia dengan dari zero, dari nol. Karena mungkin kalian dari lulus lulus kuliah yang sedang ongoing kuliah, saya yakin pengalaman kerja di Indonesia mungkin tidak cukup waktu karena kita juga terbatasi dengan umur yang ada di working holiday maker itu. Tidak jadi masalah, tetapi kalian harus update skill. Yang paling penting adalah skill bahasa Inggris aja dulu kalian siapin dari sekarang. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang skill bahasa Inggris, banyak kok lembaga-lembaga teman-teman, lembaga-lembaga yang menyiapkan supaya kalian tuh bisa berkomunikasi dengan baik, bisa mendapatkan sertifikat bahasa Inggris dengan yang baik. Mungkin seperti lembaga yang saat ini menyelenggarakan webinar ini. Mungkin karena kenapa saya bilang ini, karena kemarin waktu itu saya untuk mendapatkan sertifikat mungkin IELTS atau PTA akademik itu tidak segampang teman-teman yang kalian belajar di YouTube itu. Iya, betul. Kalian bisa belajar di YouTube, tapi alangkah baiknya kalian bisa preparation dengan lembaga yang terpercaya. Selanjutnya, action 3 adalah yang tadi saya bicarakan adalah bahasa Inggris itu penting ya, memang sangat penting karena mungkin kamu memiliki dengan komunikasi yang baik, bisa bahasa Inggris, karir kamu bisa menjadi lebih cemerlang dimanapun itu. Nggak di negara kita, di Indonesia mungkin, bahkan karena kita sekarang berbicara dengan untuk move to Australia, mungkin untuk di Australia itu bahasa Inggris sangat menunjang bagi teman-teman yang akan move ke Australia. Nah, selanjutnya saya akan bisa mendiskusikan yaitu requirement-nya. Apa yang harus kalian siapkan ketika kalian ke Australia? Mungkin ini saya mengutip dari Dirjen Imigrasi, karena pada sesi ini saya lebih menekankan kepada working holiday maker. Kita kupas satu-satu. Ini adalah dari dokumen dari Dirjen Imigrasi. Yang pertama, teman-teman pastikan umurnya 18 sampai 30 tahun. Itu which is adalah benar-benar yang harus kalian tetapkan adalah umur kalian 18 sampai 30 tahun untuk bisa apply working holiday maker tersebut. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan yang tadi saya utarakan, D3 lulusannya atau 4 semester yang sedang ongoing kuliah. Yang selanjutnya belum pernah mengikuti program ini karena kenapa? Karena Australia tidak memberikan kesempatan kedua yang apply, yang sudah apply dan tidak datang ke Australia lalu apply lagi visa tersebut itu tidak bisa. Bisa kalian di reject, tidak akan bisa datang ke Australia menggunakan visa working holiday maker. Yang keempat, memiliki identitas kewarganegaraan karena kenapa Australia benar-benar ketat ketika Australia memiliki program visa tersebut harus dengan warga negara tersebut. Seperti yang kita tahu ada beberapa negara yang didiskualifikasi karena banyak sekali ketika warga tersebut datang ke Australia melakukan pelanggaran sehingga pemerintah Australia mendiskualifikasi negara tersebut. Yang selanjutnya memiliki kemahiran bahasa Inggris ya memang karena di sini terlihat juga Dirjen Imigrasi menegaskan gitu bahwa kita tuh harus bisa mahir bahasa Inggris minimal tingkat fungsional. Bahwa kalian tahu tingkat fungsional itu adalah bisa dibilang tingkat basic, lalu atasnya tingkat fungsional. Itu mungkin adalah sekilas tentang kita bisa berbicara sehari-hari gitu dengan warga-warga yang ada di Australia, itu adalah tingkat fungsional. Yang kenapa memiliki bukti dana, teman-teman ini tidak usah teman-teman khawatirkan. Dananya harus mengendap berapa bulan sih? Dananya seperti apa? Tidak harus mengendap, tetapi alangkah baiknya teman-teman ada stay dana di rekening teman-teman. Minimal kalau nggak salah 5.000 Australian dollar, itu which is sekitar sekarang satu Australian dollar sekitar 11.000. Itu sekitar saving 60 juta di tabungan teman-teman untuk bisa apply working holiday maker ini. Lalu selanjutnya berbadan sehat dan berkelakuan baik. Aku tidak tahu berkelakuan baik seperti apa karena itu urusannya dengan pemerintah Indonesia. Namun berbadan sehat. Kenapa berbadan sehat teman-teman? Karena dari tahun kemarin, Australia menerapkan satu medical check up untuk apply working holiday maker atau skill visa yang ada yang mau datang ke Australia. Pemerintah Australia menerapkan untuk cek darah kita. Sebelumnya tidak ada pengecekan darah, tetapi ada pengecekan darah saat ini. Ada kasus teman-teman itu kepada teman saya. Teman saya ketika apply visa ini dicek darah dan pemerintah Australia memberikan surat kepada teman saya ada salah satu penyakit yang kita tidak terduga-duga teman-teman dan itu menyebabkan teman saya
tertunda untuk bisa datang ke Australia. Sehingga teman saya diberikan kesempatan oleh pemerintah Australia selama 6 bulan harus bisa menyembuhkan penyakit tersebut. Kalau udah benar-benar sembuh, bisa menginformasikan kepada government Australia bahwa badan kita sembuh dan akan diberikan visa tersebut dan datang ke Australia. Selanjutnya tidak ada tindakan pencegahan keimigrasian. Mungkin teman-teman hati-hati teman-teman ketika teman-teman contoh aja teman-teman liburan ke Singapura. Di Singapura di imigrasi Singapura oke, di Singapura tidak ada visa karena Indonesia free visa. Tetapi ketika kalian masuk ke imigrasi Singapura terus kalian di sana kita nggak tahu kalian tiba-tiba di cancel atau dideportasi di imigrasi Singapura itu menjadikan cacat kita untuk dari record keimigrasian. Misalkan yang sedang sedang happening sekarang Thailand, teman-teman datang ke Thailand terus kalian tidak membawa uang cash berapa baht gitu sehingga kalian ditolak untuk balik lagi ke Indonesia. Catatan keimigrasian teman-teman tercatat sehingga ketika teman-teman apply working holiday maker dan ada catatan imigrasi itu menjadi catatan penting bagi pemerintahan Australia. Dan selanjutnya dokumen pengajuan, mungkin teman-teman bisa dibaca dokumen pengajuan yang harus teman-teman siapkan seperti foto, KTP, paspor yang masih berlaku, sertifikat kemahiran bahasa Inggris, surat keterangan, SKCK, ijazah, penyetaraan ijazah kalau kalian teman-teman kerja di luar negeri, surat keterangan bank statement ini ada 5.000 AUD, terus surat pernyataan keabsahan dokumen yang persalinan bermaterai itu nanti ada contohnya dari keimigrasian. Mungkin teman-teman ini bisa diulik lebih lanjut dari dokumen apa yang dituju. Selanjutnya adalah ini persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Mungkin teman-teman paham gitu ya, teman-teman yang sudah familiar dengan IELTS, TOEFL IBT, PTE Academic atau Cambridge Assessment English. Tetapi menurut saya pribadi, teman-teman juga harus bisa lihat secara prioritas gitu. Menurut saya pribadi, untuk apply apapun visa apapun yang ada di Australia, PTA akademik menurut saya itu adalah jalan terbaik buat teman-teman bisa apply visa apapun, apalagi visa working holiday maker. Karena yang saya tahu dan saya ikutin, saya pernah ikutan tes IELTS dan memang itu sangat lama sekali teman-teman hasilnya dan memang ya ada beberapa lembaga yang hasilnya cepat, tetapi PTA akademik itu sangat cepat sekali teman-teman. Saya tidak merekomendasikan teman-teman untuk menggiring tes PTA akademik, tetapi secara pengalaman saya PTA akademik adalah salah satu platform untuk mendapatkan sertifikat bahasa resmi yang ada di Australia untuk bisa teman-teman ikutin karena ketika kalian tes PTA akademik di lembaga resmi, tentunya yang ada di BP Education ini, gitu kalian bisa mendapatkan sertifikatnya itu kurang lebih 2 atau 3 jam itu udah kalian dapatkan dari kalian tes pada saat itu dan itu membuat kalian cepat untuk bisa apply visa apapun yang ada di Australia dan PTA Academy ini adalah salah satu lembaga yang legal untuk semua visa yang ada di Australia. Selanjutnya mungkin teman-teman kalau kebingungan secara resmi karena ini adalah program kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Ini adalah sangat legal semuanya prosesnya. Mungkin kalau teman-teman ada hal yang berkaitan tentang keimigrasian, tentang apapun, teman-teman bisa kontak Dirjen Imigrasi. Terutama kalian tentang SDWHP ya. Tahu SDWHP sangat sulit sekali kalian dapetin. Tetapi teman-teman tidak usah stres dengan menghadapi SDWHP. Ketika kalian niat semua persyaratannya lengkap, kalian bisa apply dengan baik karena pengalaman saya apply SDWHP itu sangat mudah sekali teman-teman, asalkan kalian bisa memiliki device yang baik, internet yang baik, terus relation yang baik dengan teman-teman, ikuti grup-grup yang baik dengan teman-teman, jangan kemakan selegram-selegram yang ada di media sosial. Mungkin kita harus pilah-pilah teman-teman, karena jangan sampai kalian juga terhasut sama teman-teman selegram yang ada di media sosial itu. Kita harus pilah-pilah teman-teman, karena semua nasib kita kita yang nentukan, semua apapun yang ada di kita langkahkan kita yang nentukan bukan orang lain. Jadi teman-teman sendiri yang harus bisa memastikan. Makanya saya memberikan kontak secara resmi yaitu dari Dirjen Imigrasi untuk apapun yang teman-teman tanyakan bisa tanyakan ke Dirjen Imigrasi karena mereka yang resmi untuk bisa memberikan keterangan bekerja sama dengan Australia dengan Indonesia. Selanjutnya, ketika teman-teman datang Giro ke Australia, Recruitment Live Australia, apa aja sih yang harus teman-teman lakukan ketika kalian udah granted, kalian udah dapat working holiday maker-nya?
teman-teman pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pasti memilih state mana sih yang teman-teman harus lakukan. Ingat teman-teman, Australia itu memiliki beberapa musim yang ada di Australia. Mungkin sekarang saya mungkin bekerja di Western Australia, tepatnya di salah satu state yang state ini adalah banyak sekali mining company, tambang-tambang yang ada di Australia, pusatnya di tempat kerja saya sekarang gitu, di salah satu state kecil yang ada di Western Australia. Sekarang musimnya bisa dibilang winter karena kadang -5, -10, kadang 5 derajat, tetapi winternya di Western Australia tidak bersalju. Tetapi sekarang dinginnya aja sekarang mungkin sekarang jam 3 ini cuaca sekitar 1 derajat Celcius gitu. Makanya ketika teman-teman sebelum datang ke Australia tentukan state mana yang akan kalian tuju karena ada beberapa mungkin teman-teman yang tidak alergi dingin, alergi panas karena panasnya Australia juga bisa mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius. Itu bisa dipikirkan. State mana yang akan kalian putuskan untuk bisa berkarir pertama dari Australia. Selanjutnya, misalnya kalian sudah menentukan state mana, yang pertama teman-teman yang harus lakukan adalah memiliki 3 item ini. Ini wajib teman-teman. Wajib ketika kalian live di Australia atau working di Australia, wajib memiliki 3 ini. Karena ini important buat immigrant atau working internasional yang ada di Australia. Yang pertama adalah pilih salah satu bank yang ada di Australia seperti NIB, INZ, Commonwealth Bank, and then Westpac. Ini penting karena working apapun yang ada di Australia ini adalah banking yang legal. Yang kedua adalah tax file number atau TFN. TFN itu sangat penting teman-teman karena kenapa? Ketika kalian di hire oleh satu company, ketika kalian tidak memiliki TFN, kalian chance-nya untuk masuk ke company itu sangat tidak mungkin teman-teman. Karena di Australia itu tipikal semua company di Australia pengennya itu maunya beres. Kita sendiri yang udah punya sebeda sama di Indonesia. Di Indonesia kan diurusin sama HRD-nya. Kayak kayak BPJS, tax amnesty itu semua diurusin sama company-nya. Beda di Australia, kita yang harus ngurus semua teman-teman. Bahkan kalau teman-teman tahu karena saya pengalaman kerja di big company yang di Indonesia, semua bank, semua pajak saya diurusin oleh company. Beda di Australia. Di Australia semuanya serba mandiri. Kita yang harus ngurus. Makanya live pertama yang ada di Australia, menginjakan di Australia yang harus kalian urusi adalah 3 ini. Kenapa? Karena kalian mendapatkan tax file number itu memakan waktu lama teman-teman, bisa 1 minggu, bisa sampai 10 hari. Makanya ketika kalian ready pengen cepat dapat pekerjaan di Australia, tax file number harus didapat teman-teman. Yang kedua adalah Australian Super itu adalah nama lembaga, tetapi yang saya maksud di sini adalah superannuation. Kenapa superannuation? Superannuation seperti bisa dibilang adalah BPJS untuk pensiun. Nah, BPJS untuk pensiun karena semua warga yang bekerja di Australia, karena kita resmi teman-teman working holiday maker, itu adalah resmi dari Australia teman-teman. Kita itu bisa dianggap working immigration atau working international, sehingga kita juga mendapatkan pensiunan teman-teman ketika kita di-hire oleh salah satu company yang ada di Australia. Nah, kan kita short time untuk di Australia, ya memang short time. Tetapi ketika kita mau forget atau kita mau nggak lanjut lagi di Australia, superannuation kita itu bisa dicairkan untuk bisa dikembalikan ketika kita balik ke Indonesia. Begitupun juga tax file number atau pajak yang kita peroleh itu bisa kita refund. Tetapi itu nanti pembahasannya panjang. Bisa di section lain. Mungkin kita ada kesempatan untuk bertemu untuk membahas ini. Tetapi yang harus teman-teman siapkan ketika datang ke Australia adalah 3 file ini. Selanjutnya, basic ticket working. Kenapa saya bilang basic ticket working? Sesuai dengan tema webinar pada siang hari ini adalah berkarir di Australia dari nol sampai kalian bisa bekerja full time gitu dari salah satu company yang di Australia. Kenapa? Karena ketika saya pertama kali ke Australia, saya memikirkan langsung basic ticket untuk bisa bekerja full time di Australia. Kalau teman-teman tahu, saya bekerja di satu company ini. Yang pertama mulai dari casual, saya tidak part time. Dari casual, lalu setelah casual karena pekerjaan saya mungkin dinilai bagus, sekarang saya mendapatkan opportunity full time dari satu company mining yang ada di Western Australia ini dan ada berapa tiket yang harus teman-teman punya supaya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus di Australia. Yang pertama adalah construction indication.
induction. Nah, ini adalah white card kalau di Australia namanya. Ini teman-teman bisa diambil ketika teman-teman datang ke Australia. Gimana caranya? Nanti di Australia itu banyak sekali teman-teman yang teman-teman untuk mendapatkan si occupation, induction, construction atau white card ini. Kenapa harus mendapatkan ini? Karena mungkin saya ditulisin Western Australia karena sekarang saya ada di Western Australia. Australia. Ketika teman-teman di Sydney atau di New South Wales kita beda lagi, Queensland beda lagi. Tetapi saya contohnya di Western Australia. Kenapa harus ini? Kenapa harus kita punya ini? Karena kalau teman-teman ingin bekerja di area mining company atau teman-teman ingin bekerja, bisa dibilang mungkin yang familiar di media sosial kayak FIFO, Fly In, Fly Out, Dido, Drive In, Drop Out, kalian harus pertama harus punya si white card ini karena company tidak mau lagi untuk bisa mentraining employee-employee baru karena mungkin karena maunya langsung ready untuk bekerja. Selanjutnya adalah foto ID card. Nah, ini adalah kayak KTP-nya Australia. Teman-teman wajib. Karena kenapa? Kalian nggak usah bawa-bawa paspor. Karena paspor itu sangat important, teman-teman. Ketika paspor kalian hilang, ketika paspor kalian rusak, itu kalian sangat sulit sekali untuk bisa mengurusnya. Kalian harus back to Indonesia atau kalian minta surat keterangan KJRI. Karena KJRI atau Konjen yang ada di Australia itu tidak bisa mengurus pembuatan paspor, teman-teman, sehingga kalian bisa menjaga paspor kalian dengan baik sehingga kalian ketika datang ke Australia harus bisa mengurus basic-basic tiket seperti ini, datang ke government untuk bisa meminta KTP-nya Australia. Selanjutnya adalah driver license. Kenapa teman-teman harus memiliki driver license? Karena company sangat suka employee-nya itu ready untuk bisa mengendarai kendaraan yang ada di Australia. Ya, memang ada international driver, tetapi itu waktunya cuma 3 bulan. Tetapi ketika kalian punya driver license, chance-nya kalian keterima di salah satu company yang ada di Australia itu sangat bagus gitu. Selanjutnya adalah official RSA. Ini RSA itu ada responsibility alkohol. Nah, kenapa kalian harus memiliki alkohol? Mungkin kita tabu ya sebagai di Indonesia yang notabene-nya Muslim, alkohol itu sangat tidak tidak diperuntukkan gitu. Tapi di Australia, seluruh warga Australia, alkohol itu menjadi habit, menjadi salah satu kayak minuman yang harus gitu. Sehingga teman-teman ketika punya responsibility alkohol itu sangat baik gitu untuk bisa menjadi pertimbangan untuk bekerja di salah satu company. Makanya ada salah satu skill atau basic ticket yang harus kalian punya yaitu RSA ID. Nah, itu bisa kalian dapetin di Australia. Di Indonesia bisa didapetin cuman kalian harus bisa mengisi soal dan interview lain sebagainya di website yang ada di Australia. Selanjutnya yaitu adalah confidence space. Kenapa confidence space competition ini? Teman-teman yang ingin bekerja di mining company, teman-teman yang ingin bekerja di ketinggian lain sebagainya, kalian bisa mendapatkan sertifikat ini. Skill ini memang berbayar, tetapi ini buat bagus untuk basic teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah first aid. Kenapa adalah first aid kita wajib atau P3K kayak Indonesia? Karena lagi-lagi company di Australia itu tidak tidak mau mentraining ini gitu sehingga kita harus ready bisa dapat sertifikat first aid ini. Banyak kok teman-teman di sini, jangan khawatir untuk mendapatkan sertifikat ini. Yang terakhir adalah food handler. Kenapa food handler? Karena mungkin teman-teman nanti bisa kerja di catering company atau bisa kerja di food safety. Nah, teman-teman harus bisa memiliki food handler. Karena contoh misalkan kalian ingin bekerja di salah satu company mining untuk memegang salah satu chef, food handling lain sebagainya. Kalian harus ada sertifikatnya dan company tidak memprovide itu. Mungkin ini yang saya sharing basic ticket working di Australia yang kalian mudah didapatkan. Di Australia itu sangat mudah sekali didapatkan adalah ke item ini. Mungkin bisa kalian catat ketika datang ke Australia dan kalian tidak bingung apa sih yang harus kalian lakukan gitu. Selanjutnya, saya cuman bisa ada berapa platform-platform untuk bisa mencari lowongan kerja. Namun ada berapa juga bisa kita relation, bisa ke teman informasi lain sebagainya. Tetapi resminya di Australia ada sekitar 10 atau 12, cuman yang paling populer saya sajikan adalah 6. Jadi kalian bisa pantengin untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di seluruh state di Australia. Bisa kalian ada di GrabJob, Seek, Ajuna, LinkedIn, Gumtree, atau di Career One. Ini kalian bisa pantengin atau bisa kalian searching-searching langsung di Indonesia seperti apa dalam websitenya lain sebagainya. Jadi kalian bisa ada bayangan seperti apa untuk bisa
apply dari nol di Australia, tetapi relation juga itu menjadi nomor one untuk di Australia. Selanjutnya ini white ticket working. Kenapa ada tiket? Ini adalah salah satu yang saya dapetin ketika kerja di Australia. Ketika saya memiliki tiket, seluruh seluruh rekrutmen bukan saya mencari, tetapi rekrutmen mencari saya gitu. Karena saya memiliki kualifikasi atau memiliki tiket yang dimaksud. Mungkin ini adalah salah satunya dari salah satu rekrutmen mencari saya untuk bisa bekerja di company tersebut. Namun salah satu yang saya mungkin menjadi PR besar saya itu adalah karena bidang saya adalah electrical engineer. Untuk bisa bekerja electrical engineer, saya harus memiliki Western Australia Electrical Engineer ini sedang ongoing sehingga ketika kita bisa mendapatkan tiket dengan dream company yang kita lakukan, rekrutmen mencari kita teman-teman, bukan kita mencari rekrutmen, tapi rekrutmen mencari kita. Sehingga ketika oke, kita join, kita approve kontrak, kita bekerja. Mungkin ini seperti contoh-contohnya yang rekrutmen mencari saya karena saya eligible memiliki tiket apa yang dimaksud. Nah, selanjutnya adalah tadi saya sudah bilang kenapa ada insurance cover. Ini salah satunya yang saya tadi bilang superannuation. Mungkin ini selama 10 bulan saya kerja, company membelikan uang pensiun buat saya bisa dibilang per hari ini company memberikan sekitar 7.900 Australian dollar, which is itu sekitar mungkin 88 juta selama 10 tahun saya mendapatkan ini. Dan company insurance ini superannuation mengcover apa aja sih insurance-nya? Pertama, jika saya mati dia mengcover sekitar 3 miliar ketika saya mati, dia akan memberikan saya uang 3 miliar. Ketika saya terjadi kecelakaan atau disabel atau tidak bisa ngapa-ngapain, company insurance juga memberikan uang kepada saya sekitar sekian ratus juta. Income protection ini company insurance memprotection berapa uang yang saya dapetin di superannuation itu. Jadi teman-teman, kenapa saya tadi bilang wajib mendapatkan nomor superannuation? Buat ini teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada yang bisa menipu teman-teman karena teman-teman udah pinter duluan gitu, teman-teman udah tahu trik-triknya, kali teman-teman udah tahu langkah ini, jadi teman-teman tidak bisa ditipu oleh company karena namanya juga namanya juga di dunia pasti ada company-company yang nakal, tidak menutup kemungkinan teman-teman. Tetapi ingat teman-teman, company itu takut sama government. Ketika company macam-macam kepada employee lapor kepada government, company itu bisa ditutup total oleh government. Makanya teman-teman harus kayak kita imigran yang baru, teman-teman harus lebih pintar daripada company. Makanya ini salah satunya karena uang kita terus saving teman-teman. Yang saya utarakan, ini bisa dicairkan bisa teman-teman ketika teman-teman nggak mau lagi di Australia, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, ini adalah real salary saya, teman-teman. Ini adalah pay slip, kalau bisa dibilang adalah slip gaji kalau di Indonesia. Ini adalah slip gaji saya pada saat ini. Mungkin teman-teman bisa dilihat contoh slip gaji yang ada di sini. Oh, mohon maaf saya teman-teman, saya di highlight company saya karena di Australia menyebarkan company yang ada di Australia tanpa seizinnya itu merupakan suatu pelanggaran. Makanya saya ini tutup company saya. Ini salah satunya. Teman-teman saya, kalau misalnya teman-teman tahu, saya kerja FIFO, fly in fly out, di salah satu company campsite mining yang ada di salah satu Western Australia. Saya bekerjanya 2 minggu kerja, 1 minggu libur. Ini adalah payslip saya, teman-teman. Kalau teman-teman tahu di sini rate saya sekitar 35,29 per jam, teman-teman, which is itu sekitar 350.000 per jam rate saya kerja di sini. Saya bekerja selama 2 minggu. Selama 2 minggu kerja, saya dibayar sama company tersebut adalah sekitar mungkin terima bersih after tax, after pajak sekitar 4.600, sekitar 40.680 per 2 minggu saya mendapatkan itu. Dan mungkin secara bersihnya selama sebulan saya di company tersebut mendapatkan sekitar mungkin karena kerja saya 2 minggu kerja 1 minggu libur, mungkin ketika 1 bulan digabungin, saya kurang lebih mendapatkan sekitar 80 jutaan di company tersebut. After tax teman-teman, karena tax di Australia itu sangat besar sekali teman-teman. Kita tahu semua. Ya memang kalau working holiday makers cuman 15%, tetapi kalau untuk sudah mencapai sekitar 4.000 ke sana, after tax kita menjadi 35% itu sangat memberatkan sekali. Tetapi
It's okay, kita kebayar dengan apa gaji kita selama berbulan-bulan selama yang ada di Australia gitu. Ini mungkin ini menjadi motivasi teman-teman. Aku tidak menyombongkan sama sekali. Aku real teman-teman, tidak eh flying victim, informasi lain sebagainya. Ini real apa yang saya lakukan. Mungkin teman-teman tahu sendiri, namanya juga ada di situ Agus Hamdani, pasti per bulannya juga, pekerjaannya juga. Seperti itu, mungkin ini buat teman-teman motivasi kalian, bukan motivasi teman-teman bisa nyiapin dari sekarang gitu. Why move to Australia ini karena real seperti ini Australia ternyata gajinya lumayan gitu buat teman-teman. Which is kalau misalkan kali teman-teman tidak kerja FIFO aja, teman-teman tidak kerja FIFO, teman-teman kerjanya yang mungkin yang basic working gitu. Itu teman-teman bisa dapat seminggu itu bisa dapat sekitar 10 juta atau bisa dapat 9 juta yang tadi saya tempatin, yang tadi saya utarakan basic salary atau gaji pokoknya Australia segituan. Nah, tapi kalau teman-teman memiliki tiket, punya modal lain sebagainya gitu, punya knowledge, skill, kalian bisa apply Fiverr, Daido di mining teman-teman. Nah, ini salah satunya kerja di Fiverr mining seperti ini untuk salary-nya itu cukup lumayan teman-teman dibandingkan saya waktu itu kerja di Indonesia cuman gaji per bulan cuman 11 juta, cuman 10 juta, itu berkali-kali lipat teman-teman ketika saya datang ke Australia. Is real teman-teman. Come on move to Australia karena Australia bisa merubah hidup teman-teman, bisa merubah mindset teman-teman, bisa merubah attitude teman-teman secara internasional, secara global teman-teman. Selanjutnya teman-teman solution, saya memberikan solution ketika saya diskusi dengan teman-teman, baik teman-teman dekat saya, teman-teman kampus saya, teman-teman pekerjaan saya yang ada di Indonesia. Solusi pertama adalah teman-teman siapin adalah English language, yaitu sangat penting. Kenapa saya menyarankan PTE Academic? Karena menurut saya PTE Academic itu adalah solusi terbaik teman-teman. Solusi singkat, terbaik, dan cepat teman-teman. Yang paling utama adalah sangat mudah teman-teman dikerjakan. Ya memang sangat mudah dikerjakan, tetapi tanpa preparation, tanpa teman-teman les, tanpa dibimbing dengan profesional lembaga, impossible teman-teman. Karena kenapa? Teman saya, teman-teman di Indonesia, nekat ikut tes PTA tanpa ada preparation, dengan bayar 3 juta something, teman saya tidak mendapatkan skor yang dipersyaratkan oleh government Australia. Sehingga rugi dong teman-teman 3 juta. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman, yuk kamu ikut preparation. Preparation nggak mahal kok, itu murah kataku tuh. Dan teman saya ikut preparation dan kemarin ikut PTA dan mencapai apa yang dipersyaratkan oleh government Australia. Jadi teman-teman, eh saran saya lebih baik mengeluarkan uang lebih daripada kalian rugi 3 juta teman-teman. Is not fair for buat teman-teman gitu. Selanjutnya ada loss solution kedua, connection SDWHP teman-teman. Ini sangat penting teman-teman. Please check connection SDWHP. Terus teman-teman jangan jangan menyepelekan gampang kok SDWHP pakai pakai HP biasa. Please teman-teman jangan menggampangkan karena gini teman-teman, government Indonesia itu membagi slot untuk menerbitkan SDWHP. Yang saya tahu mungkin pada zaman saya SDWHP tidak tidak terlalu sulit, tapi yang saya tahu zaman sekarang itu sangat sulit sekali. Perbandingannya itu satu orang berbanding 100 orang teman-teman. Satu SDWHP direbutin oleh 100 orang teman-teman. Sehingga kalau teman-teman please make sure device apa yang dipakai, connection apa yang dipakai. Kalau kalian punya modal, datang ke warnet yang benar-benar connectionnya bagus. Benar-benar war yang bagus. Jangan teman-teman menyepelekan SDWHP ini karena ini adalah tiket pertama surat pertama yang teman-teman dapatkan dari government Indonesia, teman-teman. Yang selanjutnya adalah preparation medical check up. Tadi saya sudah bilang teman-teman medical check up sangat penting, teman-teman. Sekarang Australia tidak mau mendatangkan imigran yang tidak sehat, teman-teman. Australia pengen sekali mendatangkan imigran yang sehat, yang memiliki kesehatan yang bagus. Karena apa, teman-teman? Banyak sekali imigran-imigran. Sekarang Australia fokusnya adalah mengkat immigration, mengkat yang datang ke Australia. Sehingga Australia menyeleksi orang-orang yang datang ke Australia. Mungkin teman-teman bisa kontak ke BP Education. Student aja sekarang teman-teman, kenaikan visa student sangat mahal, student dibatasi, lain sebagainya. Itu menjadi konsen utama dari pemerintah Australia. Karena kenapa? Di Australia itu benar-benar sekarang krisis untuk tempat tinggal teman-teman. Karena apa?
tempat tinggal krisis sehingga tempat tinggal mahal, sehingga imigrasi Australia yang ada di Australia kebingungan untuk tinggal di mana. Makanya Australia sekarang membatasi benar-benar ketat orang-orang yang akan datang ke Australia. Maka dalam ini conclusion saya mengutip dari Iman Sapi, teman-teman. Dalam berkata, merantaulah orang yang berlimu dan beradab, tidak diam beristirahat di kampung halaman. Karena mungkin teman-teman tahu sendiri, di Indonesia pendidikan saya udah bagus, saya memiliki master degree, pekerjaan saya udah bagus. Tetapi ketika saya melihat kutipan dari Imam Syafi'i, ternyata ini menjadi pecutan saya untuk bisa berkarir dan berkembang di Australia. Mungkin itu teman-teman yang saya dapatkan sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Thank you. Oke, thank you Kak Agus. Daging banget obrolan hari ini Kak. Oh iya. Ya, tadi aku ada lihat apa namanya Hmm, kakak punya apa yang di Add sama Vivo ya. Itu hmm, hmm. kakak karena ada basic tiket, jadi kakak rate-nya itu per hour-nya bisa sampai $70 ya? Bener nggak? Per hournya itu ya nggak sampai $42. Oh, $40. Berarti Hmm. itu kalau kita punya white card ya kak? Ya, kalau kita punya white card, kalau kita punya confidence space gitu kayak bekerja di ketinggian, itu kita Eh, ceknya lebih tinggi gitu untuk bisa dapat hours yang kita dapetin di Australia. oke oke, I see. Dah tuh guys, memang white card sepenting itu. Kalau makanya kalau value kita tinggi, jadi memang lebih baik kita ambil white card aja karena semakin tinggi value kita maka semakin eh, besar salary yang kita dapat. Thank you banget Kak Agus untuk webinar hari ini dan mungkin Ya, sepertinya sudah pada banyak yang mau tanya-tanya tentang kapan kira-kira pembukaan WHV nih. Nah, nanti akan aku bocorin spill tipis-tipis lah isu-isu yang beredar nanti dan juga mungkin kalau kalian ada pertanyaan, mungkin boleh raise your hand dulu dan boleh open mic dan open cam aja. Nah, sesi Q&A kita mulai yuk. Ada yang mau tanyakan, guys? Eh atau aku mulai dulu. Hmm. Nah, mungkin ada yang nanya tadi nih Kak Agus. Kak, apa bedanya working holiday visa dan working holiday maker? Nah, mungkin boleh dijelaskan Kak Agus. Masih banyak yang nanya-nanya soalnya nih. oh ya, eh, Working Holiday Maker itu adalah salah satu nama program dari Indonesia, dari pemerintahan Australia dengan beberapa negara gitu. Working Holiday Maker terbagi dua, yaitu adalah Working Holiday Visa for Sick 2 untuk Indonesia dan Working Holiday for 417 itu untuk negara-negara yang kayak UK, Amerika, Kanada. Jadi sebenarnya itu sama Working Holiday Visa, namun untuk penamaan kerjasama dari government namanya Working Holiday Maker. Tetapi company yang ada di Australia itu pemilihannya adalah Working Holiday Maker, bukan Hmm. Working Holiday Visa. Nah, benar Ya, guys, untuk beberapa negara itu namanya working holiday visa maker juga dan juga ada beberapa negara yang memang batas usianya sampai 35 tahun. Kalau betul. kita memang 30 tahun aja. Dan mungkin ada yang lain lagi. Thank you sebelumnya Kak Ladomeng udah bertanya. Ah, siapa? Kak Miftah Fauzi Sobar mau bertanya Kak. Boleh open mic. Bisa open mic gak Kak? Nah, Oh, tes, tes. Halo Kak. Ya, Oke. saya Sebelumnya, izin minum, Mas. boleh boleh. sebelumnya thank you banget buat Kak Samudra yang sudah memberikan kesempatan dan saya ucapkan terima kasih banyak atas insight barunya kepada Kak Agus Oh yang ya. mana bahasanya it's a nice info Kak yang saya rasa gitu ya dari awal Oh iya. dengar sesi Kakak. It's interesting gitu untuk saya terus perhatiin. Jadi gini mungkin kayak ada pertanyaan dari saya. Ya. Tadi saya tertarik Kak tentang mining yang Kakak jelasin gitu. Terus juga saya tertarik apa atas alur 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 pikir yang sudah Kakak apa ya yang sudah Hmm.
sharing gitu bahwasannya memang better kita naikin value kita dulu Betul baru betul Mas. apply ya kayak karena menurut saya memang sepenting itu gitu value atau skill yang perlu kita milikin untuk kita jual ke company di sana. Hmm. Izin izin bertanya Kak, kalau untuk kayak ngambil certification tersebut Kak, itu Hmm. biasanya fee-nya berapa ya Kak, sama prosesnya berapa lama gitu Kak? Ya. Ya itu dulu. Betul Mas, karena jujur aja sih Mas ya dulu pas waktu aku tahun 2023 gitu ya untuk memulai ini, aku sebenarnya tidak tidak menjelekkan selebgram yang berseliweran di media media sosial gitu ya Mas. Makanya dengan pemikiran aku gitu, terus mungkin aku juga alumni dari BP Partner Education gitu dan memberikan sharing gitu sehingga bisa menyebabkan bisa mengutarakan pikiran aku gitu ke teman-teman di sini gitu. Nah, dalam hal ini untuk skill yang tadi Mas tanyakan, sertifikat itu nggak murah, nggak terlalu mahal kok Mas, karena kayak white card itu kalau bisa aku bilangnya rupiah ya Mas, dirupiahin Mas cuman bayar sekitar 450.000 untuk bisa dapat white card. Tetapi yang jadi tantangan itu eh, beda ya Mas, aku tidak menjelekan negara kita sendiri Indonesia gitu ya. Contoh kalau Mas kayak ambil SIM Indonesia gitu ya, kita cuman bayar dapat gitu ya. Tetapi di Australia itu fee-nya murah, tetapi untuk mendapatkan itunya yang susah gitu, Mas. Kayak white card gitu ya, Mas. White card itu kan banyak sekali lembaga Australia, company Australia yang memberikan si sertifikat itu. Kita bayar nih 450.000. Tetapi Mas, kita itu nggak dapat 1 hari 2 hari gitu, Mas, karena kita harus kayak materi dulu, interview dulu, edukasi dulu gitu. Udah itu terakhir ada exam test. Nah, exam testnya itu satu, bukan satu tes, dua tes enggak. Itu saya mendapatkan si white card itu jujur Mas ya, karena bahasa Inggris saya juga nggak sebaik native lain sebagainya. Perlu banget untuk mencerna pertanyaannya gitu. Itu saya dapat 10 hari Mas untuk dapat white card gitu. Karena teksnya itu kalau nggak salah pre-testnya itu ada 5 free test, terus ada tes tertulis sekitar ada 200 soal, tertulis kedua ada 200 soal, terus yang tes ketiga ada interview. Oke, interviewnya sama robot gitu ya Mas, tetapi interview sama robot kita itu nunggu untuk si supervisornya itu ngedengerin apa yang kita jawab gitu. Kita dikasih waktu 2 hari dan pikirnya saya pasti lolos kok ketika saya ngutarapan interview itu gitu. Ternyata Mas saya gagal terus ada keterangannya kamu gagal tidak bisa menjawab ini keterangannya ini dan seril itu gitu Mas. Nah itu benar-benar ini Australia gitu real gitu. Jadi si company itu menghargai oh ini orang punya white card, ini orang punya si sertifikat ini. Company itu benar-benar menghargai skill apa yang kita punya. Tapi lembaga Australia ya Mas ya. Karena kalau lembaga negara lain bahkan lembaga kayak UK gitu ada salah satu skill dia udah punya skill misalnya skill electrical gitu di UK ketika datang ke sini nggak dihargai Mas, nggak dianggap gitu. Kayak gitu. Nah, bagaimana Kak Miftah? Oh, nggak bisa lagi ya? Kenapa ya? Oke. Ah, Oke. Oke, thank you banget Kak Agus atas infonya Kak. Oke, oke. Ya sama-sama Mas. Jadi sekarang saya punya ancang-ancang gitu ya Kak ya. Oke, thank you banget ya Kak ya. Ya sama-sama. oke. Thank you banget Kak Miftah untuk pertanyaannya. Dan mungkin ada pertanyaan. Terima kasih Mas Agus. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Nurma Yunita nih, Kak Agus. Kak mau nanya, kalau misalnya di Indo punya sertifikat First Aid atau sertifikat kerja di mining, pengaruh gak sih, Kak, buat nyari kerja di OZ, di Aussie maksudnya? Hmm, sebenarnya enggak sih. Karena lembaga mungkin kayak PMI-nya gitu ya. PMI-nya Hmm. Australia dengan PMI-nya Indonesia sangat berbeda gitu. Bahkan driver license gitu SIM Indonesia yang berlaku 3 bulan cuma di Western Australia, tapi di state yang lain nggak berlaku. Begitupun juga contoh aja gitu, contoh aja Mbak, saya aja mungkin saya juga kan punya sertifikat Master Degree Electrical Engineer itu nggak berlaku di sini gitu. Nah itu yang benar-benar education yang resmi gitu, itu nggak berlaku apalagi kayak sertifikat-sertifikat yang kayak mungkin basic gitu, itu nggak berlaku. Mm-mm. Makanya Hmm. eh saya harapin semuanya ready-nya itu di Australia gitu. Tapi nggak usah panik sih karena Australia itu benar-benar fair gitu. Ketika kalian berjuang untuk mendapatkan tiket-tiket itu, Australia juga akan memberikan, bukan Australia, company juga akan menghargai
sertifikat itu dengan apa? Dengan hourly yang kalian dapetin gitu. Banyak kok teman-teman saya working holiday maker di sini WHP Indonesia gitu ya, yang gajinya 65 dolar per hours, $70 per hours, karena saya lihat mereka punya sertifikat kayak bawa forklift ya teman-teman, bawa forklift. Oke, di Indonesia forklift nggak ada sertifikatnya. Di Australia itu ada sertifikatnya. Ketika kalian bisa bawa forklift, opportunity gaji kalian tuh naik. Oke, jadi memang lebih baik Gitu. kalau kita punya lisensinya saat di Australia ya Kak Ya, dibandingkan saat di di Indonesia. Australia, ya betul. Oke. Nah, itu penjelasan dari Kak Agus, Kak Nurmah. Nah, Kak Victor ada restoran nih dari tadi aku lihat, mungkin boleh coba Ya. open cam aja Kak, Oh, sekalian kita bisa kenal. chemistry emang agak burung sih ini. Ah, Tapi suara oke saya Oh oke. kedengar ya, nggak ya? Kedengaran kedengaran Keren Kak. ya? Oke, kedengaran, kedengaran. nggak apa-apa ya, tanya aja langsung ya. Yap. Makasih Kak Agus untuk kesempatannya. Ya, Saya sama-sama mau Mas. mau bertanya untuk awal-awal nih penyesuaian ke sana kan sendirian. Hmm, Itu hmm, hmm. apakah ada kayak saya dengar sih kayak ada grup Telegram, grup WA gitu yang bisa membantu kita kayak di sini ada lowongan kerja nih atau di sana lagi ada apa. Nah, itu awal-awal informasinya dapat dari mana ya, Kak? Itu aja sih Kak, Ya, makasih. ya, sebenarnya banyak sekali Mas. Makanya tadi saya bilang hati-hati untuk bisa join di media sosial, Mhm. hati-hati untuk bisa gabung di media sosial, pilih-pilih temen gitu karena mungkin apa yang teman-teman lihat di layar itu tidak sesuai real yang ada di Australia karena saya ngelihat dengan mata sendiri gitu kayak Mhm. banyak sekali selebgram yang kayak bla 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 di Australia tapi ketika saya lihat di Australia, why kok gini gitu, oh berarti aku bisa memilah nih mana orang-orang yang harus saya lihat di media sosial gitu diikuti gitu karena kembali lagi struggling diri sendiri gitu Hmm. kayak ke diri Oh, sendiri gitu. Terus untuk Telegram atau WhatsApp grup yang teman-teman yang harus ikuti, nggak apa-apa gue join. Ambil aja positifnya dari eh, grup tersebut gitu. Ambil mhm. aja positif, banyak kok yang positifnya karena ada satu grup yang benar-benar di dikelola oleh salah satu citizen yang ada di Australia. Tapi state-nya aku nggak tahu, tapi beliau udah di Australia. Beliau bisa dibilang kayak udah bagus gitu lah karirnya di Mhm. Australia, dia udah pembisnis dan sebagainya. Beliau suka ngasih informasi kerjaan, tapi grupnya ada di Facebook. Saya kurang paham, kurang Oh, paham nama grupnya, takut salah. Tapi oke. lowongan pekerjaan itu ada sumbernya dari temen atau sumbernya dari grup, ada sumbernya dari yang tadi platform yang saya sebutkan. Tapi kembali lagi ke teman-teman harus pilih-pilih gitu, jangan jangan eh, jangan salah pilih gitu banyak sekali gitu ini aku bilang pahitnya juga gitu banyak teman-teman working holiday maker gitu yang datang ke sini 3 bulan belum dapat kerja gitu 2 bulan belum dapat kerja karena bisa teman-teman why gitu karena kembali lagi ke diri kita gitu mereka belum siap mentalnya untuk ke negara maju bahasa Inggrisnya pas-pasan conversationnya juga belum ngeh gitu apa yang didengerin, gimana cara door to door untuk ngelamar ke salah satu company gitu. Nah itu Mhm. makanya mentalnya dulu siapin, kayak basic Englishnya dulu lah diperbaiki. Ketika udah ready, kita mau kemana pun juga gampang karena eh kalian tahu warga di sini itu malas banget untuk bekerja. Banget malas warga warga Australia malas untuk bekerja makanya company Australia lebih suka warga-warga internasional untuk bekerja. Oke Kak, Hmm. makasih Kak Samudra, Ikuti aja makasih sih juga. Mas, gak apa-apa. Oke. Heeh. Itu Eh, banyak kok nanti grup-grupnya di WhatsApp ada, di Telegram ada gitu. Telegram juga ada. Kalau nggak salah, saya juga ikut grup Telegram Western Australia dan membernya itu sekitar ada 15.000 orang. Tapi nggak tahu 15.000 orang itu adalah yang udah di sini atau yang masih di Indonesia. Tapi banyak vibe positif kok. Oke. Benar kata Kak Agus. Nah, dan juga biasanya hati-hati ada scam Kak. Nah, yang Betul, scam betul, itu betul. biasanya yang seperti ini. Kakak bayar duluan, nanti baru dapat kerjaannya nanti. Nah, itu kemungkinan 99% itu scam. Dan juga Betul, yang betul. kedua, Setuju itu. kalau bisa kakak cari perusahaan atau ya tempat kakak kerja yang ada ABN-nya. Nah, itu Iya, biar betul. lebih memudahkan kakak lah. Ini benar nggak perusahaannya? Hmm. Tapi memang ada beberapa farm-farm kayak farm-farm family gitu yang nggak ada Hmm, hmm. ABN-nya. Tapi mungkin kakak boleh cari detail lagi. Biasanya ke teman-teman kakak yang pernah tahu kerja di situ atau ke teman-teman lain lah. Itu Oke. tips aja sih. Mhm. Makasih banyak Kak Samudra sama Kak Agus ya. Ya, Siap, sama-sama. Kak Victor. Oke.
Oke, kalau begitu mungkin dua pertanyaan terakhir deh. Boleh mungkin Kak Rifki dari tadi aku lihat eh raise your hand nih. Halo Kak Halo, Rifki? halo. Sorry Nah, aku nggak bisa on cam. oke nggak apa-apa Kak. Nah, Ya, suara jelas kan ya? siap jelas. Oke. Gini Kak, aku ini kan lulusannya nggak nyambung sama pekerjaan sekarang di Indo. Sekarang aku lulusan ekonomi, tapi kerjaanku sekarang ada di bidang teknisi, electrical sama AC. Apakah ada kemungkinan supaya ketika nanti WHV itu Hmm. untuk bisa ngambil di pekerjaan di bagian itu, dan kemudian kebetulan juga kan Kak Agus juga electrical, tapi kan Ya, memang dasar betul. electrical engineering. Kalau aku kan electrical ini karena satu terpaksa, kedua juga ada hobi-hobi juga lah di bagian situ. Mhm. Kemudian atau misalnya pekerjaan di bidang driver kayak misalnya forklift atau ekskavator Mhm. atau bus truck yang bisa di Vivo gitu Kak. Mhm. Ya, betul. Itu gimana sih, dan apa aja sih yang perlu dipersiapkan dari sini dan di sana? Soalnya Hmm. aku juga punya keluarga di Perth. Hmm. Dia Oh, bilang nice, Mas. harus mencari di sini, sedangkan kalau mencari di sini pun katanya nggak diakuin di sana gitu loh. Betul, betul, betul. Ya, Ah, itu gimana? ya, apalagi Mas udah punya keluarga ya di Perth, pasti tahu gitulah kalau udah punya keluarga di Perth gitu. Bener Mas, Mas gak usah khawatir karena kan Mas punya basic tuh kayak bisa forklift, bisa apa-apa dan sebagainya. Cuman Mas nanti ketika mau mendapatkan kayak skill tiket forkliftnya itu lebih gampang Mas. Jadi nggak usah si instrukturnya itu nggak usah meragukan skillnya Mas gitu. Jadi Mas datang ke lembaga, namanya kalau di sini Reclans, RIKALN Reclans, nama lembaganya. Nanti Mas datang ke Reclans, nanti ke Reclans itu aku mau minta skill forklift gitu. Contoh ini Mas ya, skill forklift gitu. Nah, kenapa aku belum bilang skill elektrikalnya? Karena jujur Mas, saya masih proses. Takutnya saya nggak mau ngebual atau electrical kayak gini-gini. Enggak, karena saya masih proses Mas. Jadi saya belum bisa menginformasikan itu. Tetapi kenapa forklift? Karena kemarin saya sempat ambil forklift itu. Dan jujur aku belum lolos Mas karena aku nggak ada basic forklift gitu. Tapi aku tahu prosesnya, datang ke Reclan, aku mau ngambil forklift gitu. Nah udah itu kalau Mas udah ada pengalaman di Indonesia, tunjukin pengalamannya Indonesianya. Nggak berbahasa Inggris juga nggak apa-apa. Mereka langsung lihat lembaganya, si forkliftnya siapa yang ngeluarin di Indonesia. Mereka cuman, oh oke, let's go trial to test. Jadi tinggal tes, oke tesnya langsung Mas dapat sertifikatnya. Kalau udah dapat basic forkliftnya. Itu Oh, 1 hari itu langsung dapat sertifikat Mas. Kalau misalnya Mas dapat, kecuali kalau aku kan nggak ada basic forklift, itu diajarin dulu, terus diajarin dulu teori dulu, kamu harus mengenal ini bla 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 bla. Udah gitu besoknya datang lagi, gagal, datang lagi gagal gitu. Enaknya Australia itu datang gagal lagi nggak bayar Mas, sampai kita bisa dulu gitu. Tapi ada limitnya. Kamu udah 3 kali nih, kamu belajar dulu deh sebulan, nanti datang lagi. Kalau itu bayar lagi kalau itu. Kayak gitu enggak, Mas. kalau yang kayak tadi misalnya kayak teknisi AC atau electrical kan, oke adalah sedikit basic walaupun nggak Hmm. expert dan sangat-sangat basic. Tapi kalau Ya. misalnya kayak forklift atau alat berat itu kan memang nggak ada basic sama sekali gitu aku juga. Hmm. Apa di sana aku bisa apa namanya ngambil course-nya atau belajar di sana, dan apakah itu termasuk membuang waktu nggak sih gitu? Kalau membuang waktu tidak ada yang membuang waktu sih Mas, karena itu untuk modal Mas juga gitu. Tapi eh kalau misalkan Mas, banyak kok teman-teman di sini yang sambil kerja sambil ngambil skill itu ya Mas ya. Karena Hmm. skill itu tuh bisa diambil dengan menyesuaikan waktu kerja Mas gitu. Misalkan Oke. kerja Mas itu pagi tapi sore atau anggaplah jam kerjanya malam, tapi paginya untuk ngambil course itu memungkinkan kok Mas. Tetapi yang skill-skill kayak danger gitu ya, kayak di Australia ini ya Mas, aku spill aja di Australia itu gaji tertinggi di Australia itu yang memiliki skill electrical Mas, electrical, mechanical, sipil. Itu gaji yang tertinggi di Australia. Ketika Mas memiliki skill electrical, skill mechanical, skill sipil, itu gaji itu bisa $120 per hours. Tapi untuk Oh. dapat skill itu emang susah Mas karena Mas harus ke namanya websitenya itu Engineer Australia gitu, dan itu course-nya itu agak panjang.
Tetapi tadi Mas nanya bisa nggak ada bisa course ketika di Australia? Itu bisa banget Mas. Tinggal Berarti Mas kita, bisa bagi waktu. Mm-mm. I mean kita belajar di sana gitu ya. Ya, bisa belajar di sini bisa karena ini contohnya aku juga yang forklift Mas, aku gagal beberapa kali sampai sekarang aku belum dapat tapi mau nyoba lagi bulan depan. Terus nanya, "Kenapa sih aku harus bisa forklift?" Karena uang Mas. Semakin Yoi. kita banyak skill, kita bisa explore gitu money per hours-nya Mas. Yoi. Iya gitu. Mungkin Mas ada keluarga di Perth, tanya aja gitu ketika kita punya skill ini, si company itu bener-bener aware menghargai gitu. Sorry aja ya Mas, kayak ijazah itu kayak ijazah internasional ya, bukan ijazah Australia. Kalau ijazah Australia menentukan karir kita jadi apa jabatannya. Kalau untuk ijazah internasional bahkan ijazah UK gitu ya Mas, ijazah Amerika, ijazah apa di London lain sebagainya itu nggak dihargai di sini Mas, dikit Oh, gitu. Tapi kalau lulusan sini Australia, skillnya ada, tiketnya ada, gaji menentukan Mas. oke. Mm-mm. Kak, boleh lagi satu nggak? Tapi out of topic sih. Oh boleh boleh nggak apa-apa. Nggak beda, nggak nyambung. Ini terkaitnya lebih ke arah SDUWHV. Mhm. Seandainya ini kan kasus nyatanya kan KTP aku sama kakak aku itu belum update. Jadi di kakak masih lulusan SMA dan di KTP juga masih status sebagai pelajar. Sedangkan kenyataannya sudah jauh lah lulus aku, cuman belum terupdate aja. Nah, kalau dengan data yang belum diupdate itu, apakah ada kemungkinan tertolak nggak sih SDUWHV-nya? Semasi KTP-nya itu elektronik, aku pikir baik-baik aja sih Mas. Oke. Ya, karena sekarang itu government Indonesia itu lebih ke digitalisasi ya. Jadi kayak semua dokumen kita yang berbau digital itu configuration-nya dengan dinas terkait, oke-oke aja sih Mas. Gak usah Oke, khawatir thank kok you. itu misalkan kayak ada berapa yang tulisannya masih belum kawin tapi udah kawin, nggak jadi masalah, Ya, lolos-lolos aja kok. Yap, benar. oke. Tapi Yang ingat jangan ini sih Mas, jangan coba-coba apalagi ya mungkin Best Partner Education tahu gitu ya. Sering apply visa Australia. Sekali Mas memasukkan dokumen, aduh, jangan harap Mas bisa ke Australia. Please, Oke. please ya gitu aware dengan diri sendiri gitu. Karena apa gitu banyak bukan apa aku nggak nyeritain dengan ini, aku lihat teman-teman di Australia dia memasukkan English test Mas. Dia dia nggak memasukkan tapi dia dia benar-benar kayak mungkin nyoba-nyoba kali ya, tapi bukan WHM, tapi ini lebih ke skill independent, skill visa gitu. Dia apply dengan English testnya itu palsu gitu. Tapi mikirnya tuh, aduh pasti ribuan aplikasi masuk ke government Australia. Jangan salah loh Mas, Australia itu bener-bener by orang per orang diceknya satu-satu. Dia itu dia itu rela menghabiskan 3-4 jam untuk ngecek satu application. Jadi Oh, jangan sekali coba-coba memalsukan dokumen, apalagi kayak dokumen-dokumen important yang benar-benar perjuangannya itu memerlukan effort, kayak English test, terus kayak ijazah gitu. Ah nggak apa-apa kok, aku di universitas terbuka, ngomong aja ke rektor, aku udah kuliah di sini 5 tahun, bahkan baru 1 semester, udah kuliah 5 semester, bahkan baru mulai 1 semester. Hati-hati dicek Mas. oke. yep. Thank Ya, you infonya. no worries. Oke, siap. Thank you Kak Rifki atas pertanyaannya. Dan last question mungkin dari aku random aja ya, Kak Kak Fahrudin. Nah, boleh open cam aja Kak dan yuk. Fahrudin. Wait. Oke, sudah Kak. Oke, halo halo Bang Agus. Ya halo. Makasih Bang Sam atas waktunya. Siap. Bang, Bang Agus saya mau tanya. Saya kan ada rencana mau ke Australia gitu loh. Cuman ini Bang, saya ada rencana buat kerja di Vivo juga. Saya ada masalah di biaya Bang. Jadi yang pengen saya tanyakan itu kira-kira kalau mau masuk ke Vivo itu seperti yang Abang jelaskan tadi dengan basic tiket yang ada sekitar 7 itu dan segala macamnya, Hmm, kira-kira itu butuh berapa sih Bang uang yang perlu kita siapkan? hmm, Terus yang kedua, eh, gini Bang, semisal saya agak ke Western Australia dulu, saya ke hmm, kota lain dulu.
Terus Hmm. saya bikin basic license itu Bang, kayak yang white card segala macam itu. Ya. Apakah bikin di negara, bikin di state lain itu nanti berlaku juga gitu loh di Western Hmm. Australia? Hmm. Terima kasih. Oke. Terkait biaya itu kalau misalnya aku tahu, kalau misalnya yang aku pribadi yang basic itu kurang lebih sekitar 250 Australian dollar, which is sekitar 2.500.000. Tetapi ketika kalian udah di sini dan kalian dapat casual job, udah Mhm. 250 Australian dollar itu adalah sehari upah kalian kerja di casual working gitu. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak punya uang gitu. Tapi kalian mindsetnya aku mau ke Vipo, tapi jangan langsung datang ke Australia langsung ngejar Vipo, enggak. Tetapi kalian Hmm. casual job dulu, cari casual job yang memungkinkan kalian kerja, kumpulin uang sambil berjalan waktu baru apply tiket satu-satu gitu. Apply tiket satu-satu. Yang tadi saya omongin karena satu tiket aja white card itu aku pribadi bisa berhari-hari karena aku bilang bahasa Inggris aku belum selancar native, belum selancar yang bahasa Inggris kayak bagus banget enggak gitu karena belajar juga. Nah, itu perlu makan waktu. Makanya dari kita sambil kerja, sambil beresin tiket, nanti sampai kita goalnya dapat, tiketnya dapat, ready to apply gitu. Karena big company Vivo di sini juga. Contohnya itu kayak kita apply nih, aku memberani diri apply gitu. Mereka tuh cuman seleksinya cuman, oh ini orang nggak punya tiket, udah cancel, nggak dipanggil interview. Ketika kita ready semuanya tiket, email masuk interview itu. Nah, terus ketika bilang aku udah ambil tiket misalkan di state Queensland gitu, tapi pengen mainingnya di Western Australia, nggak bisa mas, di mana mas tinggal, state mana? Dan company mana, Mas harus sesuai dengan state itu karena mungkin Mas tahu Australia itu kayak satu negara tetapi di dalamnya tuh banyak negara gitu kayak Western Australia, Northern Territory, New South Wales gitu. Jadi ketika kalian jadi ketika Mas mau apply di state itu, otomatis tiketnya juga menyesuaikan state itu gitu. Nah, kalau misalkan Mas udah misalkan kayak white card, Mas udah dapat white card di Northern Territory gitu. Terus pengen kerja di Western Australia, itu nggak bisa convert mas, harus ikut dari awal lagi. Harus ikut tiketnya yang ada di Western Australia. Begitupun juga aku nggak tahu ya yang driver license, tapi aku pernah nanya ke teman aku dia udah dapet driver license di Darwin, terus move ke Western Australia, itu bisa di-convert ke Department of Transportation, cuman ngasih datanya si driver license yang ada di Darwin, terus dikasih itu dicek mungkin terus berapa hari kemudian dapat si license yang ada di Western Australia. Ujungnya bayar, iya bayar karena cardnya itu beda. Jadi card setiap state itu beda-beda gitu. Makanya menurutku eh, ada beberapa yang bisa di-convert di state ke state, ada yang tidak. Kayak contohnya responsibility alkohol. Nah, responsibility alkohol itu setiap state beda-beda karena kenapa setiap setiap state beda-beda? Setiap orang beda-beda perilaku untuk memakai alkohol gitu. Nah, itu yang menjadi kita harus tahu di state mana yang harus kita tetapin kayak gitu. Oke. Ya, Eh, mungkin teman-teman karena kan waktunya terbatas kali ya Mas ya. Nanti kalau nanti saya ada waktu bisa japri saya juga di Instagram gitu ya. Nanti saya share Instagramnya di kolom komentar. Nanti hmm, teman-teman yang di chat yang belum kebalas bisa tanya ke Instagram atau bisa tanya ke best partner untuk pengurusan visa dan lain sebagainya gitu. Nanti karena ini waktunya terbatas 1 jam setengah. hmm. eh, ada pertanyaan yang belum saya kejawab nanti bisa DM aja ke Instagram. Nanti saya kirim di kolom komentar. Siap. Oke, thank you Kak Farudin udah atas pertanyaannya. Thank you banget Kak Agus. Kita di ujung acara nih. Thank you banget untuk Kakak pada hari ini dan pembahasannya itu daging banget dan pasti Iya, juga teman-teman banyak mau yang mendapatkan tiketnya supaya bisa iya mendapatkan gaji yang lebih yang pastinya ya Kak ya. pasti. Meskipun makan waktu berhari-hari, tapi kita pasti kita kemungkinan akan merasakannya sampai 3 tahun ke depan. Dan Ya, bahkan ya, bisa lebih kalau kakak pakai visa student atau di hire sama company-nya itu sendiri. betul betul. Mm. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir dan semua yang sudah ikut terlibat dalam kegiatan hari ini. Nah, jika masih ada nanti
Kakak bisa tanyakan ke Kak Agus atau ke IG kita dan juga bisa ke WhatsApp saya. Nanti saya akan berikan di apa namanya di grup kita dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa chat aja di grup kita supaya kita bisa saling kenal lebih dekat lah. Dan juga eh, thank you untuk semuanya dan mungkin di penghujung acara sesi kita hari ini kita boleh foto dulu yuk. Dan juga oh ya, tadi aku ada janji sedikit ya tentang pembukaan SD WAV. Nah, untuk pembukaan SD WAV itu isu-isunya dan kemungkinan besar akan dibuka di akhir Juli atau enggak di awal bulan Agustus. Jadi untuk kalian teman-teman yang belum ada eh, sertifikat PT atau sertifikat IELTS, nah bisa daftar juga dengan kita. Kita bisa bantu dan juga pengurusan dokumennya kalau ada pertanyaan tanyain aja nggak apa-apa karena itu memang tugas kami untuk membantu kalian. So mungkin boleh open Zoom semuanya, open cam supaya kita bisa saling kenal. Oke. Halo Kak Nabila. Oke, Oke. satu, dua, tiga. Oke, one more Kak. Oke, satu, dua, tiga. Oke, thank you guys waktunya. eh Silak dan lanjutkan apa namanya aktivitas masing-masing. Thank you Kak Agus sekali lagi dan bye. See you guys. Thank you semuanya. Terima kasih, Kak Agus.